Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil pidato berapi-api, omong kosong. Di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita bermental Namrud, Fir'aun, Karun, pencuri, penipu, pembohong. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Ini provokator, teman-teman ya. Ini wajib untuk ditangkap, Pak Prabowo, tolong Pak. Ya, jangan biarkan manusia Faisal Assegaf ini memprovokasi. Bahkan dia mau mengajak polisi TNI yang ada di level bawah untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan sehari ini, kepada presiden dan wakil presidennya. Pilih rakyat Indonesia untuk mereka berontak menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo. Ini sudah termasuk makar dan ini sudah melanggar undang-undang. Ini harus ditangkap. Ya. Masa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022. Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Ayo saya tantang, siapa yang bisa mengadili Pak Jokowi? Saya minum air kencingnya. Ayo taruhan, taruhan, benar ucapan Anda atau saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan disukit biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Vicky Himpong yang merespon dan menanggapi Faisal Assegaf. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Video pertama dari Faisal Assegaf, kemudian disusul video tanggapan dari Vicky Himpong. Ya, ini videonya. Cikidot. Rahasia kekuatan yang namanya Prabowo Subianto itu tergantung pada Mbak Titi. Saya punya banyak alasan yang saya bisa urai. Iya, iya. Tanpa Mbak Titi, Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil pidato berapi-api, omong kosong. Di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita bermental Namrud, Fir'aun,
karun, pencuri, penipu, pembohong, mengajak rakyat kecil yang tertindas untuk hidup sederhana. Mereka sudah hidup sederhana jauh sebelum ucapan Prabowo. Mereka ditindas. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Wow, ini provokator teman-teman ya. Ini wajib untuk ditangkap Pak Prabowo, tolong Pak. Ya, jangan biarkan manusia Faisal Assegaf ini memprovokasi. Bahkan dia mau mengajak polisi TNI yang ada di level bawah untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan sehari ini, kepada presiden dan wakil presiden yang pilih rakyat Indonesia, untuk mereka berontak menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo. Ini sudah termasuk makar dan ini sudah melanggar undang-undang. Ini harus ditangkap ya. Tolong siapapun yang mempunyai wewenang di dalam ranah ini, coba tangkap ini provokator. Mau berontak lawan presiden, ini provokator teman-teman. Ini dari kenapa ya? Sudah jelas-jelas memprovokasi, sudah jelas-jelas provokator, mengajak orang-orang untuk memberontak kepada presiden. Kenapa ini nggak ditahan? Tolonglah Pak Prabowo tolong tangkaplah Faisal Assegaf. Ini jelas-jelas melanggar hukum, jelas-jelas mengajak orang untuk melakukan pembangkangan, pemberontakan kepada pemerintahan sehari ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari Faisal Assegaf ini? Saya berharap Pak Prabowo bisa menindak tegas. Ini kan ada buktinya teman-teman. Rekam jejak itu akan selalu ada. Ya, sangat jelas loh teman-teman. Kok dia sangat berani sekarang menyerang pemerintahan Pak Prabowo? Sudah sangat berani. Dia mengatakan, dia katanya akan mengajak 98, aktivis 98 dan segala macam untuk turun untuk melakukan revolusi. Kalau perlu kata dia akan mengajak polisi dan ini level bawah untuk kita berontak sama-sama kepada presiden. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video dari Faisal Assegaf dan di ujung video ada video dari Vicky Himpong. Ya, jadi Vicky Himpong ini merespon dan menanggapi Faisal Assegaf. Faisal Assegaf itu sudah mulai menyerang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dalam video tersebut Faisal Assegaf itu akan mengajak katanya ya kawan-kawannya ya kan generasi baru untuk melakukan revolusi dan mengajak juga TNI, Polri di tingkat bawah untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga ditanggapi, direspon oleh Vicky Himpong. Jadi kurang lebih seperti itu videonya teman-teman ya. Jadi Faisal Assegaf, ucapan Anda itu mengarah kepada provokasi dan makar ya. Jadi tolong Faisal Assegaf ya, tolong jangan mengajarkan hal-hal yang kurang baik kepada orang-orang masyarakat ya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti yang Anda sampaikan di video tadi ya terkait masalah revolusi, pemberontakan dan lain sebagainya. Jangan mengajarkan hal-hal yang kurang baik terhadap masyarakat untuk melawan pemerintah, jangan ya. Kalau Anda ingin mengkritik, kritiklah dengan yang baik-baik ya. Ini negara demokrasi, sah-sah saja Anda mengkritik, kritiklah dengan yang baik-baik. Jangan sampai Anda itu mendobrak hukum. Kalau Anda mendobrak hukum, Anda akan berurusan dengan hukum. Hukum itu tidak perlu ditakuti, akan tetapi dipatuhi ya. Kemudian karena mulut Faisal Assegaf yang kurang ajar, yang suka memprovokasi, sehingga Faisal Assegaf ini juga didemo oleh sejumlah masyarakat ya. Kita lihat videonya seperti apa, ini dia, Cikidot. Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022.
Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan, dan hal itu merupakan bentuk provokasi dengan tujuan makar. Hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI. Pihak kepolisian Republik Indonesia agar dapat membuka mulut Bapak Faisal untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya di luar sana bahwa selalu memprovokasi masyarakat dan juga meminta seakan-akan ingin menggiring opini untuk meminta TNI Polri dan juga ASN untuk mendengarkan yang menjadi opininya dan untuk mengikuti, serta mereka terprovokasi dengan apa yang menjadi opininya. Sehingga pada siang hari ini kami minta Polri untuk segera menindak tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya itu yang selalu menirakan terkait dengan makar, seakan-akan itu adalah makar yang dia gaungkan dan sengaja membangun makar di bangsa kita. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan dan menonton video tersebut. Itu video Faisal Assegaf itu didemo oleh sejumlah masyarakat, ya, karena Faisal Assegaf ini suka memprovokasi, mengajak untuk melakukan revolusi dan lain sebagainya, ya, sehingga diminta untuk ditangkap. Kurang lebih seperti itulah videonya, ya. Kemudian ini ada video lagi dari seorang bapak-bapak yang merespon orang-orang yang terus meminta Pak Jokowi itu untuk diadili. Kita lihat videonya seperti apa. Ini dia, Cikidot. Kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Adili hukum seberat-beratnya Jokowi. Ini kalian tuh ngomong apa sih? Ngomong apa kalian itu? Ayo saya tantang, siapa yang bisa mengadili Pak Jokowi? Saya minum air kencingnya. Ayo taruhan, taruhan, benar ucapan Anda atau saya? Kalau orang mau mengadili seseorang, itu ada unsur-unsur yang jelas yang harus dibuktikan, tidak hanya sekedar asumsi, omongan, celotehan, tidak penting. Ayo, berani? Ayo saya tantang, berani? Anda bisa membuktikan kalau mantan presiden kita, Pak Jokowi, Anda bisa mengadili. Saya minum air kencing Anda. Ayo buktikan. Karena omongan Anda itu tidak berdasar. Omongan Anda itu hanya kebencian belaka. Jadi untuk para pembenci-pembenci Pak Jokowi yang kepingin Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, saya pingin bertanya, apa kesalahan Pak Jokowi? Ya, saya ingin tahu dong sebagai masyarakat yang awam, ingin tahu apa kesalahan Pak Jokowi. Sehingga para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini ingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Kalau misalnya ya Pak Jokowi itu melakukan kesalahan, contoh misalnya terlibat melakukan tindak pidana korupsi, para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini memiliki data ya yang valid, bukti-bukti yang konkret, ya silahkan dilaporkan saja kepada KPK, begitu ya, biar terlihat jelas apa kesalahan Pak Jokowi, ya. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.